Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babe Lukman Har. Sahabat dimana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, Gus Dur terkenal dengan kebijakannya yang tidak menentu serta pemikirannya yang visioner, pengaruhnya terhadap reformasi Indonesia. Sahabat, banyak penilaian sosok Gus Dur adalah seorang waliullah, khususnya dari kalangan PBNU dan juga dari kaum minoritas, bahwa Gus Dur adalah seorang waliullah yang terbukti mendapatkan kemenangannya di saat beliau wafat. Jutaan manusia mengantarkan kepergiannya yang terakhir di dunia. Semua ucapan Gus Dur terbukti dengan nyata, baik itu kepahitan atau kebahagiaan, semua terbukti. Sahabat, mungkin kita masih ingat tentang tantangan Rizik yang begitu besar kepada Gus Dur. Bahkan Rizik mengajak keluarganya dengan bersama keluarga Gus Dur untuk melakukan mubahalah. Kini Kiai Imad menyinggung hal tersebut, yang saat ini mungkin efek mubahalah terhadap Rizik. Sahabat, Allah melaknat saat waktu yang Allah inginkan. Kapan saja semuanya adalah atas kehendak Allah. Baiklah sahabat, mari kita saksikan videonya sampai selesai. Ada kabar menarik teman-teman, sekaligus ini hal yang mengerikan di mana Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam sebuah panggung mengungkit kembali tentang tantangan mubahalah yang dilakukan oleh Rizik Syihab kepada Gus Dur. Ini mungkin banyak orang berspekulasi bahwa akhir-akhir ini Rizik Syihab ini baru merasakan efek dari mubahalah di masa lalu itu. Kita tahu bahwa Gus Dur meninggal beberapa tahun yang lalu, tetapi kuburan beliau tak pernah sepi hingga kini. Bahkan Gus Dur dari gagasan-gagasan, ide-ide, karya-karya selama ia hidup ini masih relevan dengan hari ini. Dan bagi sebagian orang, karya-karya Gus Dur itu sangat berkontribusi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya bagi muslim tetapi non-muslim juga. Kita tahu kemarin Kiai Said Akil Siraj dalam sebuah acara Haul Gus Dur itu menceritakan tentang bagaimana karomah atau hal khawariqul adat dari Gus Dur yang memiliki basirah, bisa menembus pandang orang yang memiliki keilmuan yang mastur ya, yang tertutup teman-teman, dan itu tersingkap oleh Gus Dur. Nah kemudian dalam hal ini ada hal-hal yang sangat mengerikan disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan sebelum saya tampilkan, nanti teman-teman simak ya, perlahan-lahan amati, cermati, pahami, interpretasi. Sebelum saya tampilkan ingin saya bertanya terlebih dahulu, apakah betul Rizik Syihab baru merasakan efek dari mubahalah tantangannya kepada Gus Dur tersebut? Ya, kita akan sama-sama saksikan di sini teman-teman. Sama-sama kita akan saksikan ya. Selalu setelah itu akan saya reaction lah sedikit lah tentang bagaimana hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ya, silakan. Tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur silakan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah, dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Ayo, kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar, mari kita mubahalah. Gus Dur, kau bawa kau punya istri, kau bawa kau punya anak, saya akan bawa saya punya istri dan saya punya anak. Buktikan di hadapan Allah untuk kita saling bersumpah. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Kalau Gus Dur benar, saya dan keluarga yang dikutuk oleh Allah mati dalam keadaan hina. Tapi kalau saya yang benar, maka Gus Dur, istri dan anak akan dikutuk oleh Allah dan mati dalam keadaan hina. Islam udah nggak berani ngomong apa NU garis lurus, nggak berani dia. Saya omongin terus NUGL. Wah enggak, kami enggak NUGL katanya. Mana katanya apa kitab sejamannya tentang NUGL? Emang enggak, tapi kan mereka bikin grup Facebook dulu. Grup Facebook NUGL, bikin sebuah web NUGL. Tapi hari ini mereka nggak mau. Pak Lutfi Basori nggak mau disebut NUGL sekarang. Itu hebatnya NU. NU ini adalah jam'iyatun mubarakatun. Jam'iyatun mubarakatun. Organisasi yang penuh keberkahan.
Insya Allah pada saatnya semua warga NU akan sepaham dengan kita semua bahwa Habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tuh pertanyaannya? Bagaimana menyikapi Kiai besar yang rumahnya banyak ini masih belum secara ilmu? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Pada zaman Nabi juga yang pertama beriman itu selain dari Sayyidatuna Khadijah, Sayyidina Ali siapa? Ammar bin Yasir. Ya kan? Siapa lagi tuh? Sumayyah kan? Orang-orang ya kelas-kelas kita semua, Bilal bin Rabah. Tapi nanti lama-lama semuanya. Kalau dari atas dulu kurang cantik, tapi kalau dari bawah luar biasa itu. Nah, saya setuju tentang tadi antara Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur dulu. Gus Dur, bawa anakmu, bawa istrimu, ayo kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang dapat laknat? Siapa di antara kita yang mati mendapat laknat? Kalau saya dalam kebenaran, maka kau akan mati mendapat laknat. Kalau kau dalam kebenaran, saya dan keluarga akan mendapat laknat. Mati dalam su'ul khatimah katanya kan? Mati hina dina. Gus Dur udah meninggal apa belum? Gus Dur sudah wafat. Dan dunia menyaksikan Gus Dur wafat dalam keadaan mulia. Gus Dur wafat sebagai seorang presiden yang diiringi sampai liang kuburnya dengan penghormatan paling tinggi dari negara Republik Indonesia. Dihadiri oleh presiden dengan iringan la ilaha illallah oleh para santri. Ribut antara pas pampres antara protokol negara dengan protokol santri. Pas pampres pengennya pakai dar, santri ya ilaha illallah, ngacak semuanya, pengen menghormati Gus Dur untuk terakhir kali. Ketika dia sudah ditanam, sudah didafnu, kemudian mulai dari dia itu dikubur, doa-doa suci dari masyarakat untuk dia sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Gus Dur radhiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, dan ketika wafat dia wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahalah itu. Kita akan saksikan yang berani bermubahalah dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya, dan hari ini alamannya sudah mulai nampak. Bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan, terus menuju titik nadir kehinaan yang paling hina. Terima kasih. Nah itu dia teman-teman, hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ungkapan Kiai Imad ini sangat relevan? Bahwa mungkin saja ada efek-efek ajakan mubahalah di masa lalu yang dilakukan oleh Rizik bin Syihab kepada Gus Dur, ya sangat mengerikan teman-teman. Dan itu kalau kita melihat tanda, ya saya tidak mengatakan hal demikian ini pasti, tetapi kita bisa melihat tanda bahwa terakhir mungkin Rizik Syihab berpidato di panggung itu ketika acara 212. Ya. Kita lihat masa di sana sepi, walaupun ada mungkin frame yang mengatakan itu ramai, tapi Anda bandingkan dengan jumlah masa 212 di 2016 itu berbanding balik 90 derajat, sangat jauh teman-teman, sangat jauh jumlah masanya. Dan kita lihat bagaimana mungkin kalau kita bahas dari face atau dari bentuk fisik Rizik bin Syihab itu tidak etis teman-teman, ya itu tidak baik lah, ada faktor penuaan juga dan semacamnya. Tetapi kita melihat bagaimana algoritma di media sosial pun banyak yang kemudian mempersoalkan hal-hal yang dibicarakan oleh Rizik Syihab di masa lalu. Ya, artinya Rizik bin Syihab ini elektabilitasnya makin bertambah usia, makin turun teman-teman. Apalagi kali ini penolakan-penolakan terjadi di Tulung Agung, di Demak, tentang ungkapan Habib Syah yang mengatakan Habib Rizik gurunya NU. Itu kan masih ada kait-mengait dengan Habib Rizik bin Syihab. Pengaruh Rizik bin Syihab ini di Jawa Barat pun kian runtuh dengan kemenangan Kang Deddy Mulyadi. Ya, coba Anda perhatikan itu. Itu kan Ahmad Syaikhu sebelum pemilu itu, beberapa hari sebelum hari H,
Itu silaturahmi ke Mekah, yang mendatangi Rizik bin Syihab entah minta doa entah apa, dan kalah teman-teman dengan skor yang sangat jauh. Kita katakan gapnya terlalu jauh lah antara Ahmad Syaihu dengan Kang Deddy Mulyadi. Atau secara keseluruhan pun ini Kang Deddy dari 4 paslon mendapatkan 60% suara lebih ya. Jadi 30 sekian itu harus dibagi kepada 4 orang, belum lagi orang yang tak memilih. Ini membuktikan bahwa kalau kita melihat bagaimana elektabilitas Rizik Syihab itu makin kemari umat makin tak peduli. Lain dengan Gus Dur, semakin tua jelang kewafatannya hatta ketika beliau meninggal sampai hari ini. Ya, Anda bayangkan itu. Ya, saya tidak kuat dulu waktu saya masih kecil itu. Mungkin saya waktu itu masih SMP atau SD. Saya mendengar ungkapan itu ketika ada ada kekisruhan, konflik rebel antara Rizik Syihab dengan Gus Dur. Ya, sampai masuk di TV itu dikatakan Gus Dur begini-begini. Oh ya Allah, saya nggak kuat sampai mengatakannya. Itu masyhur lah. Anda mungkin sudah bisa menerka apa yang saya inginkan ya, dari kata itu. Yang tidak bisa, dan bukan tidak bisa, saya tidak mau gitu. Hati saya waktu itu yang masih kecil, yang masih polos itu langsung bertanya-tanya, kok begini? Itu hati saya yang masih kecil usianya, Pak. Yang belum balik lah, dan masih belum balik itu kan hati nuraninya masih penuh. Itu ketika Rizik mengatakan demikian di televisi, itu diwawancari di televisi, hati saya langsung bertanya-tanya, kok begini? Itu Pak ya. Dan ditambah lagi kemarin ketika Rizik bin Syihab meminta untuk dikirimkan pribumi Indonesia, warga Indonesia katanya kalau tidak salah ya. Ya mungkin maksud Rizik itu kepada Mbak Alwi, saya nggak tahu nih. Itu katanya untuk jihad ke Palestina. Nah, itu banyak respon netizen yang mengatakan, loh, kenapa Anda hanya mengajak tapi Anda tidak berangkat? Kecuali kalau Anda berangkat, mungkin orang akan memberikan respek, termasuk saya pun akan memberikan respek kepada Anda. Ya, 2 jempol, bahkan 4 jempol sambil duduk, saya berikan respek, angkat peci, angkat topi. Jika benar-benar Rizik Syihab berangkat sesuai dengan apa yang dia katakan, bahwa dia akan berangkat, bahwa dia mengajak ya untuk jihad ke Palestina, dia mampu tidak, atau paling tidak seminimal-minimalnya ajak dari klannya sendiri, dari klan Mbak Alwi. Ini bukan soal kebencian kepada Mbak Alwi, tetapi karena Rizik Syihab ini dari klan Mbak Alwi. Tetapi kenapa tidak dari klannya terlebih dahulu yang diajak, dari keluarga internalnya dulu yang diajak? Ya. Tidak ada unsur kebencian, tidak ada unsur kebencian. Ini faktor tentang bagaimana respon kita sebagai manusia dengan penuh kesadaran. Barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan semoga berkenan untuk memberikan komentarnya dengan sopan dan bijak. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.